Pemirsa CNBC Indonesia, kembali lagi bersama saya Wahyu Daniel dalam program Talk to Titans. Kita akan menggali lebih jauh, berbincang lebih jauh dengan Pak Arsyad Rashid selaku Presiden Direktur dari PT Indika Energi Tbk. Pak, kita akan mengobrol soal batu bara, Pak. Saat ini harga batu bara, Pak, tembus $400 per ton, Pak. Kira-kira ini akan terus berlangsung seperti ini atau bagaimana sih Pak kondisi? Apa yang terjadi Pak sama dunia Pak sehingga harga batu bara seperti ini? Mungkin Bapak bisa memberikan perspektif pada pemirsa CNBC. Iya. Pertama kita jangan senang dulu, karena namanya komoditi ya. At any time you never know, harga itu bisa aja turun, ya. Jadi kita harus benar-benar waspada selalu ya. Nah, bicara $400 tadi kan kita bicara high kalori, ya, kalori yang tinggi. Nah, sedangkan batu bara itu ada yang low, ada yang middle, ya kan, sama yang high, gitu. Ya, jadi bracket harganya pun berbeda-beda, ya. Itu yang pertama. Nah, tapi kalau kita bicara apa yang terjadi saat ini adalah memang banyak di drive pertama adalah dari sisi memang ada geopolitik, ya, situasi Ukraine dan Rusia, ya. Karena dampaknya adalah terjadi kenaikan daripada harga gas. So dengan begitu juga akhirnya perlu ada alternatif gitu kan. Di sisi lain karena juga terjadi konflik itu terjadi scarcity of energy, ya kan. Kenapa? Gasnya nggak mau diberikan misalnya atau Eropa tidak mau membeli, ya kan. Dengan demikian apa yang terjadi? Supply demand, ya kan. Demandnya lebih karena supply demandnya tiba-tiba naik karena sebagai pencari alternatif tadi ya dengan sendirinya. Nah, itu yang terjadi. Ada juga dari aspek supply-nya. Aspek supply sendiri kan semua kita perusahaan tidak memikirkan akan terjadi demikian. Permintaan yang besar, misalnya tiba-tiba mendadak setelah pandemi. Karena waktu pandemi aja juga di drive kita ngerasa pandemi bisa cepat. Jadi itu semua kan slowing down semuanya itu. Tiba-tiba ternyata alhamdulillah pandeminya over soon kan. Nah ini kan harus juga ada gap dari sisi bagaimana bisa mengatasi. Nah itu jadi sisi supply. Selain itu juga masalah harga equipment, ya kan. Kalau bicara harga equipment sendiri di sisi itu bicaranya adalah sekarang pertama harganya sudah naik equipment, tapi yang lebih lagi adalah produksinya kan juga harus disesuaikan dengan permintaan. Nah ini juga belum terjadi adjustment terhadap produksi daripada yang namanya peralatan itu. Gitu. Jadi beberapa hal yang membuat semua terjadinya apa yang terjadi sekarang selain juga cuaca. Ya kan kenapa misalnya contoh kalau keringnya terus misalnya hydronya turun mau nggak mau batu bara di sini. Nah jadi hal-hal itulah. Pak, tadi Bapak bilang kan ada tiba-tiba peningkatan permintaan dari Eropa ya Pak karena tadi supply gas terganggu karena adanya perang. Itu udah mempengaruhi permintaan, benar nggak sih Pak permintaan batu bara lagi tinggi-tingginya Pak dari Eropa? Pak bisa diceritakan Pak apa kondisi sekarang Pak? Enggak, permintaan memang besar. Waktu itu saya juga awas di Jerman juga kan ya bertemu dengan teman-teman di sana bahwa mereka kan pertama adalah of course gas ya kan renewable windnya dan juga solar, tapi nggak semua terlalu ada matahari. Windnya juga nggak selalu ada yang namanya anginnya. Akhirnya mereka biasanya ke gas. Dari gasnya itu sekarang juga dengan adanya konflik ini susah, ya kan. Akhirnya lari kemana? Nuklir mereka sudah stop. Mau nggak mau batu bara, ya kan. Nah jadi itu yang menjadi pelajaran buat kita juga nih kalau bicara ke depannya mengenai yang namanya energy mix, bicara ketahanan energi dan lain-lain. Nah, itu juga menjadi suatu proses belajar. Tapi di sisi lain dengan demand yang ada, tapi juga kita harus lihat nih, demand ini temporary atau long term, ya kan? Ya Indonesia juga caloric value-nya berbeda-beda. Kita ada yang tinggi, ada yang menengah, dan ada yang rendah kalorinya. Sedangkan yang diperlukan oleh Eropa itu kebanyakan mid high ke high lah ya, karena itu yang di boiler mereka dan semua terbangun untuk itu. Jadi nggak bisa semua perusahaan di Indonesia bisa menyuplai ke yang namanya Jerman, for example gitu kan. Nah ini yang nggak bisa semua, tapi ada, tapi nggak bisa semua. Nah di sisi lain juga yang harus kita pikirkan adalah kalau short term aja ya udah kita bisa supply dan kita juga ingin membantu Jerman. Bantu bangsa Jerman, masyarakat di sana supaya jangan sampai winter ini nanti ya kan nggak ada energi gitu kan, nanti dingin gitu kan. Nah ini kita bantu. Tapi tadi kita bicara antara short sama long term akan berbeda. Kalau ini misalnya bilang wah ini kita ingin continuous, berarti mau nggak mau kita harus membangun infrastruktur ya untuk persiapan di sana. Terus bagaimana kapalnya dan semuanya ini kan harus kita pikirkan gitu. Nah tapi di sisi lain kalau kita lakukan hal ini kita nggak tahu kontraknya bisa panjang nggak. Kalau mereka mengatakan no problem, we have a signed contract 20 years misalnya 20 tahun.
Nah, mungkin beda kita ngelihatnya kan dari sisi itu. Tapi kan ini belum juga ini. Kita nggak tahu sisi geopolitik antara Rusia dan Ukraine. Bagaimana halnya. Jadi ini banyak hal yang masih menjadi tantangan. Berarti perang ini mengubah konstelasi energi juga Pak untuk sementara Pak. Dan kemarin Presiden bilang bahwa perang ini bakal tidak akan selesai dalam waktu dekat Pak. Kelihatannya begitu. Kelihatannya begitu. Tinggal bagaimana kita sebagai Indonesia, yang paling penting nih dengan adanya konflik ini memposisikan diri bagaimana kita kan adalah non-alliance. Kita nggak, ini gimana nih ke depannya kita, ini is a good opportunity untuk Indonesia secara ekonomi. Maksudnya good opportunity seperti apa Pak? Good opportunity-nya adalah kalau kita bicara bahwa kan gini, ada China trade war dengan US, sekarang kejadian Ukraine ini, sedangkan Indonesia kan very neutral positioning-nya. Ya sekarang waktu saya pergi roadshow ke Amerika, contohnya, terus Kanada, terus ke Eropa, EU, I went to Australia, Asia juga beberapa negara. Semuanya kelihatannya sangat eager untuk kan kalau perusahaan itu kan mesti bagi portfolio risiko, iya kan? Kalau dulunya dia investasi banyak di China misalnya atau di mana, dia bilang wah ini is time for us to actually portfolio harus kita bagi. Nah dengan itu kan ini berarti untuk ini mereka akan masuk. Perdagangan juga begitu. Supaya jangan sampai nanti mereka stop supply-nya kan. Karena konsistensi. Nah itu Indonesia menjadi posisi yang paling baik menurut saya. Tinggal bagaimana kita bisa membawa momentum ini for the benefit of Indonesia. Gitu. Pak, selain krisis alat berat tadi, apa aja Pak tantangan industri batu bara kira-kira di 2022 sampai 2023? Apakah memang masih ada windfall Pak? Atau malah makin berat gitu Pak buat industri batu bara di tahun depan gitu, Pak, sampai akhir tahun ini Pak? Nah kalau bicara pertama gini, kalau bicara secara industrinya tadi pertama adalah memang alat berat. Tapi juga tadi kita bicara cuaca. Ya, kita nggak tahu ini juga kan kita nggak bisa mempredik juga sekarang ini cuaca yang ini. Itu juga menjadi tantangan ya yang ada ke depan. Tapi di sisi lain kalau bicara itu juga mengenai financingnya, ya kan? Kenapa di sisi lain mereka mau batu bara, di sisi lain financingnya tidak? Kenapa dia bilang wah ini batu bara ini udah hitam, dia bilang kan we have to go green gitu kan? It is good, memang benar bagus. Tapi kan perlu waktu. Tapi di sini kelihatannya financingnya nggak ada transisi. Jadi bicaranya langsung kalau maksudnya ini nggak mau kita mendukung itu, begitu kan? Nah ini kan juga menghambat sebetulnya. Ya, jadi itu juga menjadi challenge ke depannya gitu ya. Nah di sisi ini tapi yang paling selain daripada itu konteks yang paling penting adalah memang productivity dari konteks bagaimana kalau itu mungkin bukan industri kita bicara Kemenggolf itu setiap perusahaan tuh a challenge by themselves gitu karena kita sekarang saya bilang nggak ada kompetisi di antara kita kenapa ujung-ujungnya market is big tapi bagaimana memastikan setiap perusahaan itu Kemenggolf playing against yourself yaitu apa if you can do better productivity you can do more efficiency dan lain-lain then it actually helps your bottom line. Bener Pak mau ninggalin bisnis batu bara Pak? Namanya commodities itu ada up and downs ya. Jadi satu lagi adalah strategi bisnis, dua hal yang sangat berbeda. Ya. Walaupun memang kita harus melihatnya semua. Yang kita bicarakan transisi ini kan kita bicara bukan hanya tahun ini, tapi kita bicara about the next 5 years, 10 years, and 20 years moving ahead.